Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridan, NIM saya 23050760, Prodi Ilmu Komputer. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang materi dari pelajaran atau mata kuliah Bahasa Inggris lanjutan mengenai Main Idea and Supporting Details. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Kali ini kita akan membahas topik penting yang sering muncul dalam bacaan maupun soal ujian, yaitu tentang main idea dan supporting details, atau dalam bahasa Indonesia disebut gagasan utama dan detail pendukung. Pertama, apa sih sebenarnya main idea itu? Main idea atau gagasan utama adalah inti dari sebuah paragraf. Ini adalah hal paling penting yang ingin disampaikan penulis ke pembaca. Kadang kita bisa tahu main idea hanya dengan melihat judulnya. Misalnya kalau judulnya Why Students Homeschool Have Less Homework, berarti isi paragrafnya pasti menjelaskan alasan-alasan kenapa siswa sebaiknya gak terlalu banyak PR. Oke, kita lanjut. What's the point? Engineer create world for society. So, tennis is a game and the resources of the earth are scarce. Have you gone mad? Thus, the only solution is to educate the public on being socially responsible. Kenapa teks ini berantakan ya? Ada yang ngerti nggak maksudnya? Karena paragraf tadi membingungkan, karena nggak ada gagasan atau utama yang jelas. Kalau semua bacaan ditulis kayak gitu, pasti bikin pusing. Kenapa? Karena isinya acak-acakan, nggak nyambung, dan nggak ada satu ide utama yang bisa kita tangkap. Untungnya, kebanyakan paragraf yang kita baca itu punya main idea yang jelas. Oke, next. Main idea itu ibarat jantungnya sebuah teks. Dia yang mengatur seluruh isi paragraf, kalimat-kalimat lainnya, atau yang kita sebut sebagai supporting details. Tugasnya adalah mendukung atau menjelaskan si gagasan utama tadi. Oke, next. Gimana cara kita nemuin main idea? Salah satu cara paling mudah adalah dengan tanya ke diri sendiri. Siapa atau apa yang sedang dibahas dalam paragraf ini? Pertanyaan who atau what biasanya bisa bantu kita nemuin topiknya. Lalu tinggal simpulkan main idenya itu apa. Oke, next. Nah, biasanya gagasan utama itu ada kalimat pertama di paragraf, atau yang disebut topic sentence. Contohnya, homeless people have many problems. Setelah itu paragraf menjelaskan detail seperti susah tidur saat musim dingin, terlalu panas saat musim panas, susah menjaga barang, dan gak punya privasi. Kalimat pertama itu adalah main idea, sisanya adalah detail pendukungnya. Oke, next. Tapi jangan sampai tertukar antara topik dan main idea. Topik itu hanya subjek umumnya, misalnya homeless. Sementara main idea adalah kalimat lengkap yang menjelaskan apa yang ingin disampaikan penulis tentang topik itu. Jadi, topik satu atau dua kata, sedangkan main idea satu kalimat lengkap. Oke, next. Contohnya begini. Topiknya snow. Main idea, there are many ways to have fun in the snow. Lalu paragraf menjelaskan tentang skiing, sledding, snowball fight, dan snowmobiling. Semuanya mendukung gagasan utamanya. Oke, next. Supporting details atau detail pendukung itu berfungsi memperkuat main idea. Contohnya pada paragraf tentang tunawisma tadi. Detail seperti kesulitan tidur, terlalu panas, dan tidak ada privasi. Semuanya mendukung gagasan bahwa homeless people have many problems. Next. Kadang detail pendukung itu bisa dikenali dari penekanan atau format yang berbeda. Misalnya dicetak tebal. Itu tandanya ide-ide tersebut penting dan mendukung gagasan utama secara langsung. Next. Nah,
Main idea bisa muncul dalam dua bentuk, state dan imply. Kalau state biasanya ditulis langsung di paragraf, misalnya di kalimat pertama. Tapi kalau imply kita harus menyimpulkannya sendiri dari isi paragraf. Next. Nah, ini contohnya. The student had fun on their field trip. Kalimat ini adalah main idenya, dan sisanya hanya menjelaskan apa yang mereka lakukan selama field trip. Next. Contoh lain yang implied. Samantha, I can eat or sleep when you are gone. Please come home soon. Meskipun tidak disebut secara langsung, kita tahu nih main idenya adalah the older Miss Samantha. Next. Nah, kadang dalam satu paragraf ada informasi yang gak nyambung dengan gagasan utama. Kalimat seperti ini bisa bikin pembaca bingung dan harus dihindari nih. Next. Nah, ini ada contoh. Maria offered to help her mother clean the house. Lalu ada kalimat she ate a ham sandwich for lunch. Nah, kalimat tentang makan siang itu nggak ada hubungannya sama topik bantu-bantu di rumah. Jadi itu bukan supporting detail yang tepat. Next. Nah, paragraf ini membahas kegiatan saat musim dingin, kayak bermain ski atau membuat manusia salju. Tapi tiba-tiba ada kalimat swimming in the pond in summer can also be fun. Ini topiknya musim dingin, tetapi kok membahas berenang di musim panas? Berarti kalimat itu tidak mendukung gagasan utamanya. Next. Nah, di sini ada soal. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang pertama. Coba kita perhatikan paragraf berikut ini. The rainforest is home to many critters. One can swing from tree to tree. Colorful parrots fly through the air. Crocodiles swim through the rivers and crawl along the ground. Apa yang bisa kita simpulkan dari paragraf ini? Nah, langkah pertama adalah kita lihat siapa atau apa yang sedang dibicarakan. Jelas, yang dibicarakan adalah rainforest atau hutan hujan. Lalu apa yang dikatakan tentang hutan hujan? Penulis menyebut berbagai hewan, ada monyet, ada burung beo, buaya, dan semut. Semuanya tinggal di sana. Jadi kesimpulan utamanya adalah hutan hujan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Dengan kata lain, main idea dari paragraf ini adalah the rainforest is home to many critters. Nah, ini jawaban paling tepat karena semua kalimat pendukung menguatkan pertanyaan tadi. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal yang kedua. Kali ini topiknya tentang olahraga, khususnya sepak bola. Soccer players learn many skills when playing soccer. They learn to pass and kick the ball. They learn to run fast and work as a team. They also learn to be good sports. Nah, langkah pertama cari tahu siapa, apa yang dibicarakan. Jawabannya pemain sepak bola atau soccer players. Lalu apa yang dikatakan tentang mereka? Semua kalimat menyebutkan keterampilan atau kemampuan yang mereka pelajari saat bermain. Ada kerjasama tim, ada kecepatan lari, teknik oper bola, hingga sportivitas. Jadi, main idea dari paragraf ini adalah soccer players learn many skills when playing soccer. Itulah gagasan utama yang didukung oleh seluruh kalimat di paragraf. Oke, latihan terakhir sedikit berbeda karena main idenya tidak dituliskan secara langsung, alias implied main idea. You can swim in the ocean, you can go snorkeling and see fish, you can play volleyball in the sand, you can even collect pretty shells. Nah, paragraf ini tidak punya kalimat seperti the beach is fun atau there are many activities at the beach. Tapi kalau kita perhatikan, semua kalimat menunjukkan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan di pantai. Jadi, meskipun tidak tertulis jelas, kita bisa menyimpulkannya
Main ideanya berdasarkan informasi yang berulang dan konsisten. Kesimpulannya, there are many fun things to do at the beach. Itu adalah gagasan utama yang tersirat implied main idea dari paragraf ini. Nah, itu tadi pembelajaran atau pembahasan dari saya tentang main idea dan spoken details. Kita udah belajar cara menemukan gagasan utama, mengenali kalimat pendukung, dan membedakan antara topik, main idea, dan supporting details. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa bantu kita lebih paham saat membaca bacaan bahasa Inggris. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.